Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Iqbal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita panjang umur, sehat walafiat, kesempatan sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan rutinitas kita di malam Rabu ini, yaitu mengkaji ilmu fikih. Yang mana pada pembahasan sebelumnya kita sudah masuk di dalam bab yang membahas tentang istinja. Tapi pada kesempatan sebelumnya belum sempat kita masuk dalam bab istinja. Kita pada pertemuan-pertemuan yang lalu baru membahas tentang bagaimana ketika seseorang itu selesai melakukan qadha'il hajah, selesai buang air kecil, selesai buang air besar. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dianjurkan bagi kita untuk tidak langsung istinja, untuk tidak langsung cebok. Dianjurkan terlebih dahulu ketika orang itu selesai melakukan BAB atau buang air kecil adalah istibro. Apa itu istibro? Jadi ada istinja, ada istibro. Kalau istibro itu menuntaskan sisa kencing kita atau menuntaskan sisa BAB kita yang masih ada di dalam saluran kencing, biar kemudian ketika nanti kita istinja, kita cebok, memang kita sudah betul-betul tuntas. Jangan sampai kita belum betul-betul tuntas di dalam kencing, yang sering itu kencing, kita sudah cebok, lalu kemudian kita menutup aurat lagi, kita bergegas wudhu padahal kencingnya belum tuntas. Akhirnya bisa jadi pada saat kita wudhu atau pada saat selesai wudhu mau jalan ke masjid masih keluar netes-netes. Nah, ini berarti najis semua jadinya. Najis sarungnya, najis celananya, plus itu juga bisa membatalkan wudhunya. Ya, kencing netesnya sesuatu dari kemaluan itu kan juga batalkan wudhu. Ya, makanya pada pertemuan yang lalu kita bahas alangkah lebih baiknya saat orang itu selesai qadha'il hajah, selesai kencing, dia betul-betul tuntaskan. Jadi jangan terburu-buru. Apalagi maaf kalau orang itu sudah tua, kayaknya sudah mulai agak dol. Ya loh. Nah, jadi biasanya kalau orang-orang tua itu di dalam kamar mandi saat kencing agak lama, enggak masalah. Bagus. Loh, kenapa kok lama? Enggak tahu, ini kok netes terus misal. Ya namanya sudah tua ya toh. Ya agak bermasalah. Enggak apa-apa. Saya enggak akan istinja kecuali kalau sudah betul-betul mampet. Saya yakin ini kayak sudah enggak ada yang keluar, baru kemudian saya istinja. Makanya saya lama. Oh, bagus. Cepet. Ya, cepet kalau belum tuntas kita ceboki, ternyata kita pakai celana lagi, pakai sarung lagi, melangkah keluar, keluar lagi lah, masalah. Nah, makanya kita dianjurkan untuk istibro. Caranya istibro bagaimana? Dulu sudah pernah kita bahas dengan dehem, iya kan? Atau maaf dengan mengurut-urut kemaluannya, tapi jangan keras-keras. Lepas repot. Tidak ada yang jual itu ya. Repot. Pelan-pelan, diurut pelan-pelan. Sudah gitu pembahasan sebelumnya yang perlu kita ingatkan lagi. Takutnya lupa karena sering libur saya ya. Kemudian kita membahas pembahasan setelahnya. Setelah kita istibro, maka kita melakukan istinja. Istinja itu cebok. Sebelum kita membahas tentang masalah cebok, ya,
Ini penting ya, ini penting. Tolong diperhatikan, ini penting. Jangan kok kita merasa Allah ternyata tak kira bahas penting sholat atau apa itu ternyata ngaji ya bahasnya cebok. Allah saya cebok anak kecil ya bisa loh. Jangan begitu, banyak yang salah. Iya apa enggak? Makanya kemarin pada pertemuan yang lalu-lalu itu, bukan kemarin ya, pertemuan yang lalu itu saya sebutkan apa? Ada orang disiksa dalam kubur perkara ini. Sampai Nabi mengatakan yu'adzabuna wa ma yu'adzabu fi kabir. Mereka disiksa, mereka mengira sebab siksaannya itu bukan perkara besar. Alah cuma cebok. Ternyata itu sebab ceboknya tidak beres. Disiksanya di kubur itu sebab ceboknya tidak beres. Jadi jangan disepelekan. Alah ternyata bahas cebok, langsung ngomong sendiri, ngobrol sendiri. Jangan. Tolong diperhatikan, disimak walaupun ini cebok. Jarang loh pengajian bahas cebok itu jarang. Ada pengajian Isra Mi'raj kan gitu kan? Bahas pengajian apa? Bahas pengajian bahas cebok, tidak ada. Makanya jarang yang paham. Ya, makanya diperhatikan, tolong diperhatikan. Ya. Sebelum saya lanjutkan, kita harus tahu dulu bahwa cebok itu hukumnya ada 5. Cebok itu hukumnya ada 5. Apa? Yang pertama, cebok itu hukumnya wajib, harus cebok. Kalau tidak cebok kita dosa. Kapan itu cebok hukumnya wajib? Yaitu ketika yang keluar adalah perkara najis dan mengotori. Basah, najis, basah. Kayak umumnya kita, kencing, BAB, bukan najis, basah. Wajib cebok. Jenengan habis BAB, habis kencing tidak cebok, dosa. Dosa najis. Padahal membersihkan najis hukumnya apa? Wajib. Jenengan gunakan buat sholat. Iya kan? Nah ini, kalau yang keluar ini umumnya ini. Kalau perkara yang keluar adalah perkara najis, basah, wajib untuk diceboki. Sekarang yang kedua, hukumnya sunnah. Berarti sunnah ini cebok bagus, ndak cebok ndak apa-apa. Tapi lebih baik cebok. Loh kok ada cebok sunnah itu? Iya, kalau yang keluar adalah perkara najis tapi kering. Najis tapi kering. Contoh, jangan mesti bingung apa keluar najis kering. Contoh, kalau di dalam kitab dikatakan misalnya seperti orang itu misalnya pernah nelen koin. Tahu koin? Ya, nelen koin. Tahu koin ya? Uang koin itu loh. Kan kadang ada anak kecil kadang main-main telan. Misal ini keluar lah kok masih berupa koin, tidak ada campuran apa-apa, ini misal. Sehingga saat keluar itu, maaf dia ngeden keluar kelunting, itu tok kering, tidak ada airnya, tidak ada apa campuran apa-apa, tidak ada apa namanya kuning-kuning itu ya, ninja kuning, tidak ada. Keluar yaitu murni koin tadi, kelinting. Wah, nah ini cebok apa enggak ini? Ya, dipegang kering, enggak ada basah-basahnya sama enggak ada campuran air atau apa. Sunnah cebok, enggak cebok enggak apa-apa. Karena itu tidak mengotori, misalnya. Tapi kayaknya kalau orang nelen sesuatu pasti keluarnya enggak murni itu tok ya. Campuran sama yang lain. Ya, jenengan lebih paham itu ya. Kemudian yang berikutnya cebok hukumnya boleh. Kalau tadi sunnah walaupun kering tapi tetap lebih baik cebok. Yang kedua tadi. Yang ketiga boleh. Boleh itu artinya kita cebok yang tidak dapat pahala, kita tidak cebok yang tidak dosa. Kita cebok tidak dapat pahala, kita tidak cebok yang tidak dosa. Apa itu? Kalau misalnya kita menceboki area kemaluan kita yang berkeringat. Kadang sebagian orang pas pengap udaranya panas, maaf area situ keringetan, lembab, ndak enak, ndak nyaman, ya toh? Kemudian kita ke kamar mandi kita ceboki, biar. Ini hukumnya bagaimana? Bagus atau bagaimana? Boleh. Ya ndak berpahala, kalau ndak dibersihkan ya ndak dosa. Biasa itu. Ya. Kemudian ada kalanya cebok itu makruh. Makruh itu berarti kalau dikerjakan ya silahkan, kalau ndak dikerjakan malah lebih bagus. Itu makruh. Dikerjakan ndak dosa, kalau tidak dikerjakan malah lebih bagus. Apa itu makruh? Kalau cebok sebab maaf kentut.
Jenengan umumnya kalau habis kentut cebok apa enggak? Enggak. Habis kentut cebok, ya boleh, enggak cebok lebih bagus. Kenapa? Enggak ada manfaatnya. La yamutu wa la yahya. Ora bermutu ngentekno biaya. Ya, enggak bermutu apa nghabiskan air. Ya apa enggak? Lo kentut itu apa mengotori? Kan tidak. Iya kan? Lo habis saking bersihnya, higienis orangnya itu. Misalnya wah bersih-bersih sekali, sangat betul-betul menjaga kebersihan. Kentut dicebok. Walah. Bagus apa enggak itu? Kurang bagus. Kenapa? Karena malah justru seakan-akan menghambur-hamburkan air. Yang mana air ini kita bisa gunakan untuk hal-hal yang lebih manfaat. Kecuali maaf, saat kentut dipolkan sama dia keluar ampas. Ampas-ampasnya keluar lah, itu ya bukan makruh, ya wajib masuk yang pertama tadi. Iya. Duh, kok rasanya kok gimana begitu? Jangan-jangan, lah perlu dicek dulu itu. Ya, jangan-jangan ampas-ampasnya keluar semua. Ya. Kemudian yang terakhir, hukum cebok yang terakhir, yang kelima adalah haram. Cebok malah haram. Berarti orang ini melakukan cebok dosa. Orang melakukan cebok dosa. Loh, ada orang cebok dosa. Jadi penyebab dosa itu macam-macam. Ada kalanya orang cebok dapat dosa ya bisa. Loh, kok bisa? Kalau ceboknya maaf dengan air hasil nyuri. Tapi ya sah. Jenengan cebok ternyata ngambil air orang lain tanpa izin. Iya, ngambil air orang lain tanpa izin, jenengan gunakan buat cebok. Ceboknya ya sah, ya suci, cuma jenengan berdosa karena menggunakan hak milik orang lain tanpa izin. Ada kalanya dosa plus tidak sah. Artinya tidak sah berarti bagian itu masih najis. Dosa tidak sah juga. Apa itu? Kalau cebok, ini bukan cebok bahasanya. Kalau cebok itu umumnya orang kan cebok itu kalau menggunakan air ya, istinja begitu. Dia istinja bersihkan. Soalnya kalau dalam fikih itu istinja itu tidak harus pakai air, bisa pakai batu. Kalau sekarang umumnya orang pakai tisu, iya kan? Tapi nanti kita bahas sebentar lagi. Tidak harus berupa batu, tidak harus berupa tisu, tapi benda-benda padat yang lain pun bisa, asalkan memenuhi syarat. Tapi asalkan benda padat itu bukan benda padat yang dimuliakan. Seperti apa benda padatnya dimuliakan? Maaf, seperti makanan manusia. Contoh, jenengan pengajian dapat bagian roti. Alah, roti kok ini terus, misal. Roti kok ini terus, tidak ada yang lain, misal tak buat cebok aja nanti, gantinya batu. Repot ke sana nyari batu. Lah ini kan roti kan sudah ada plastiknya, dibawa ke kamar mandi, dibuat gantinya batu kayak tisu gitu, diusap-usapkan. Tidak sah, artinya tidak sah berarti tetap najis plus kita dosa. Lu makan kok dibuat gitu, tidak memuliakan makanan, dosa. Ya, itu 5 hukum cebok. Jadi orang cebok itu ada kalanya wajib. Ya umumnya yang pertama ini wajib. Ada kalanya sunnah, ada kalanya mubah, ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Kemudian tata cara cebok. Wah, ini unik sekali, ini pengajian malam ini unik sekali. Nah, ini kalau jenengan pulang, Bu, tadi dijelaskan apa? Cebok. Loh, ngaji ki bahas cebok loh. Ini agama Islam tuh agama yang sempurna. Insya Allah jenengan cari di agama yang lain tidak ada. Bahas cebok itu tidak ada. Tata cara cebok itu tidak ada. Ya. Tapi kalau Islam komplit, sak ceboknya, sak kita buang kotoran itu diatur. Kencing yang baik di posisinya begini, habis kencing begini, itu Islam komplit, sak komplitnya. Kalau jangan mau belajar fikih itu, wah sak komplitnya diajari semua, adab-adabnya, akhlaknya, tata seperti ini. Termasuk tata cara cebok itu diatur. Dikatakan bahwa tata cara cebok istinja itu ada 3. Yang pertama ini cara yang paling bagus. Cara pertama ini cara yang paling bagus. Yaitu apa? Yaitu orang istinja, orang cebok dengan menggunakan 2 alat sekaligus. Jarang yang mempraktekkan ini. Tapi kalau jangan mau praktek ini sangat-sangat bagus sekali.
Orang istinja, orang cebok dengan memakai dua alat sekaligus. Apa itu? Tisu plus air. Nah, biasanya kan kalau tisu tok. Kalau air tok. Tapi kalau orang mau pakai dua-duanya sekaligus, tisu C kemudian baru air, paling bagus, pahalanya paling besar. Tapi caranya, tadi saya katakan, caranya harus benar. Kalau caranya keliru, percuma, walaupun pakai dua, biasa. Nah caranya bagaimana? Kalau orang mau istinja dengan pakai dua alat tadi sekaligus, caranya istinjanya tisunya C, pakai tisu dulu. Setelah pakai tisu, kemudian digambior pakai air. Tisu itu hanya membersihkan fisik najisnya, tapi bekasnya masih ada, baunya masih ada, ya Pak? Makanya kita bersihkan biar pakai air. Tisu dulu baru air. Itu kalau mau pakai dua. Jangan dibalik. Pertama pakai apa? Air, biar. Merasa lembab, merasa basah, ngambil tisu, plek. Percuma. Tidak dapat pahala paling utama. Kenapa? Lah tisu buat apa? Lo sudah bersih, sudah suci. Hanya untuk bersihkan kayak semisal anduk begitu. Enggak. Jadi kalau mau pakai cara yang pertama, caranya harus benar. Tisu dulu kemudian apa? Air. Walaupun setelahnya nanti misalnya setelah air jenengan mau pakai tisu lagi ya tidak masalah. Tapi kalau pengen cara yang fil afdal tadi itu, tisu dulu kemudian air. Bahkan kalau orang itu mau istinja dengan cara seperti ini pahalanya sangat besar. Bahkan dulu di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah dapat ayat, ada ayat turun. Itu berkenaan bahas masalah ini. Jadi di dalam Al-Qur'an, ya surat At-Taubah ayat 108. Ya, Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 108. Di situ Allah berfirman, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ini ternyata ayat ini turun, Allah memuji para penduduk Kuba di daerah Arab sana. Jadi ada satu daerah namanya daerah apa? Kuba. Kuba itu nama daerah Pak, nama tempat, bukan nama makanan. Ya. Jadi di daerah Arab sana ada satu daerah namanya daerah Kuba. Lah orang-orang Kuba, penduduk Kuba itu dipuji sama Allah Ta'ala. Di dalam daerah Kuba itu terdapat orang-orang yang suka bersih-bersih. Dia itu betul-betul menjaga kebersihan. Dan Allah mencintai hambanya yang jaga kebersihan. Jadi kalau kita pengen dicintai sama Allah, di antara cirinya, di antara syaratnya, di antara caranya adalah kita sebagai orang Islam yang menjaga kebersihan. Jangan jadi orang Islam sing kemproh, sing kompros. Ya, baju 3 bulan tidak diganti. Sarung sampai ngeper. Mukena itu sampai Allahu Akbar, sampingnya sampai penguk misal baunya, jangan. Loh, tapi suci Pak Ustadz, ya sucinya suci, tapi tidak ada adab itu namanya. Kita menghadap, kita datang ke kondangan, kita ngadep ke acara-acara aja bersih disetrika ya toh. Sholat kok mukenanya bertahun-tahun cuci sekali. Pas mau Idul Fitri baru dicuci. Wah, jangan. Allah mencintai hambanya orang-orang Islam yang menjaga kebersihan. Ya. Lah ini, maka ketika ayat ini turun, Nabi Muhammad kaget. Loh, apa keistimewaan penduduk Kuba ini kok sampai dipuji sama Allah Ta'ala? Maka kemudian Nabi Muhammad SAW datang ke Kuba, nanya orang-orang yang ada di Kuba, ya masya'nukum, apa yang kalian lakukan terkait masalah bersuci, kok sampai Allah ini memuji kalian ini menjaga kebersihan? Apa jawaban mereka? Mereka mengatakan kunna natba'ul hajar alma. Kami ini, wahai Rasulullah, setiap kami ini selesai qadha'il hajah, selesai buang kotoran, maka kami ini pertama kali menggunakan batu, kalau sekarang tisu, kemudian setelahnya pakai air. Biasanya umumnya orang kan kalau tisu tok, kalau air tok. Nah, ini penduduk Kuba enggak. Penduduk Kuba ini tisu kemudian air.
batu, kemudian air. Makanya kemudian dipuji sama Allah Ta'ala. Ini tata cara yang paling afdol. Ya, tata cara yang paling afdol. Tapi begini ya, nanti sebenarnya dibahas nanti. Cuma di sini saya cuplik dulu pembahasannya. Di antara syarat tisu yang digunakan itu jangan menggunakan tisu basah. Ya, jangan tisu basah. Tisunya tisu kering. Ya, jangan tisu basah. Kalau tisu basah enggak boleh. Ya, enggak bisa membersihkan kalau tisu basah itu. Ya, pakai tisu kering. Jadi umumnya kadang-kadang ada anak kecil ya dibersihkan pakai tisu basah, itu enggak bisa suci itu, malah mengkotori, malah najisnya kemana-mana. Tisu yang kering. Itu tata cara yang pertama. Nanti akan dibahas lagi masalah ini. Masalah syarat-syarat tisu nanti. Kemudian yang kedua tata caranya adalah ini umumnya kita. Umumnya kita saat istinja pakai apa? Pakai air. Ya, pakai air. Umumnya pakai air. Ini tata cara kedua umumnya orang. Yang ketiga adalah pakai batu atau pakai tisu. Iya. Jadi alat yang kita gunakan buat istinja itu tata caranya paling utama adalah ada kalanya dengan menggunakan dua alat sekaligus, ini yang paling utama. Bisa kalanya dengan pakai air saja, bisa kalanya dengan pakai batu atau tisu saja. Dan ini boleh. Dikatakan di dalam kitab fikih itu fa yajuzu walau ma'a wujudil ma. Orang istinja, orang cebok pakai tisu atau pakai batu atau pakai apalah yang lain, walaupun di situ banyak air, di samping kita ada ember airnya penuh, tetap boleh dan sah. Jadi jangan kita anggap kadang ada orang anggap orang istinja pakai tisu, cebok pakai tisu, pakai air, itu dikiranya kayak tayamum. Dikiranya kayak tayamum. Kalau tayamum kan orang sah boleh tayamum kalau ndak ada air. Kalau ada air dia sehat walafiat kan ndak boleh pakai tayamum, harus pakai air buat wudhu kan gitu. Tapi kalau istinja pakai tisu, pakai batu ndak, beda. Walaupun banyak air, tetap kita sah dan boleh istinja pakai tisu. Kata sebagian ulama, Pertanyaannya jenengan ini pernah ndak istinja pakai tisu, pernah ndak? Belum pernah ya. Biasanya kalau di pesawat ya, atau di kereta ya, kata sebagian ulama kalau kita pernah dengar satu ilmu walaupun tidak bisa ngamalkan terus menerus, minimal sekali ngamalkan. Ya, minimal sekali ngamalkan. Biar apa? Biar tidak dianggap orang yang tidak mempedulikan ilmu. Cuma didungokno tok. Oh iya, oh gitu toh. Minimal sekali kita menghargai, oh ternyata seperti itu. Minimal sekali ngamalkan, kita tergolong orang yang menghargai ilmu. Amalkan. Jadi nanti jenengan misalnya ya, nanti isya misalnya, ini sudah batal atau ini sekarang belum batal, subuh nanti. Punya tisu loh? Tidak punya tisu, kertas. Tidak punya tisu, ini ambil satu ini, tisu. Ya, nanti sebelum pakai air tisu set lah kemudian pakai air. Walaupun sekali seumur hidup, setidaknya jenengan tergolong insya Allah orang yang mengamalkan ilmu, menghargai ilmu. Karena pernah dengar ilmu kemudian jenengan ngamalkan walaupun sekali, alhamdulillah, bukan cuma dengar tok. Iya. Nah itu. Jadi boleh orang itu istinja pakai tisu atau pakai batu walaupun ada air. Kemudian di sini perhatikan. Jarang ya di daerah Indonesia ini terutama, jarang orang mau istinja pakai tisu, itu jarang. Karena merasa apa ya? Kurang bersih atau risih, ya kan? Kurang bersih. Ya, merasa kurang bersih. Paling bersih itu ya kalau pakai air. Fisik najisnya hilang, bekas-bekasnya, baunya hilang semua. Iya, memang paling bagus alatnya ya air itu. Tapi begini, perhatikan. Walaupun ketika orang itu membersihkan najis saat istinja dengan menggunakan tisu, itu kan sebenarnya tisu hanya bisa membersihkan najis secara fisiknya saja. Maksudnya secara fisik bekas najisnya masih ada, maaf mungkin jelas ya, bukan mungkin, baunya pun masih ada. Nggih napa mboten? Lah, padahal nanti dalam bab membersihkan najis,
di dalam bab mensucikan najis, najis itu bisa dikatakan suci kalau 3 sifatnya hilang. Baunya, warnanya, rasanya. Jadi saat kita membersihkan najis, itu 3 sifat najis ini harus hilang. Baunya, warnanya, rasanya. Kalau 3 sifat najis ini hilang, baru dikatakan suci. Pertanyaannya, saat kita membersihkan najis pas cebok dengan tisu, itu apakah bau, warna, rasa najis hilang semua? Halo, apakah hilang semua? Tidak kan? Bekas masih ada, bau masih ada. Loh, berarti belum suci dong. Katanya membersihkan najis bisa dikatakan suci kalau 3-tiganya hilang. Nah, ini orang istinja pakai batu, orang istinja pakai tisu, bekasnya masih ada, baunya masih ada. Saya yakin masih ada, walaupun saya belum pernah nyium. Kalau jangan belum tidak percaya, coba nanti. Iya, saya yakin baunya masih ada itu. Nah, terus bagaimana? Nah, begini. Dalam permasalahan ini dikatakan, ya, dikatakan dalam kitab Busyra Karim Syarah Muqaddimah Al-Hadrumiyah, dikatakan di situ wa yu'fa an mahalistijmarihi fi haqqi nafsihi wa amma yulaqi bihi min nahwi tsaubin. Saya hafal sekali kalimatnya. Jadi maksudnya begini, walaupun sebenarnya kalau kita kaitkan sama yang barusan saya katakan, ketika orang bersihkan najis dengan tisu, bekas masih ada, bau masih ada, berarti kan belum suci kan? Betul, sebenarnya belum suci. Tapi bekas itu, bau itu secara syariat tidak apa-apa, dimaafkan. Jadi nanti kalau kita bahas masalah najis, ada beberapa najis. Najis, jelas-jelas najis, tapi dimaafkan tuh ada. Ada istilah najis yang ma'fu dalam masalah fikih itu. Najis tapi dimaafkan. Ada nanti kalau kita bahas masalah najis. Di antaranya najis yang dimaafkan adalah ini. Ya, jadi orang itu ketika istinja dengan tisu kok ternyata masih bekas-bekas, ternyata masih bau, itu sudah cukup dan dianggap apa? Suci. Artinya dianggap suci, tidak perlu lagi jenengan gambyur pakai air. Pakai tisu tok langsung pakai celana lagi, seret, langsung wudhu, sudah sah. Oh, kalau jenengan mau pakai gambyur pakai air, berarti jenengan mau yang cara pertama bagus. Tapi misalnya ndak. Misalnya ndak. Tisu tok, celana langsung wudhu, itu pun sah boleh, walaupun mungkin masih lembab-lembab, walaupun mungkin masih ada baunya, sudah dianggap suci. Bahkan bukan cuma bagian itu saja, yang dimaafkan, tapi pakaian yang nempel ke situ, ya jelas ya kan, pakaian yang nempel ke situ, otomatis kalau kita pakai celana dalam kan nempel nanti, plek, ya toh, aduh celana dalamnya pasti agak gimana gitu, iya kan? Itu pun juga dimaafkan, santai aja, itu pun juga dimaafkan, iya. Nah, jadi begitu. Jadi ketika orang istinja dengan batu, istinja dengan tisu, kok dia merasa belum betul-betul bersih, maka gimana ini? Apa sudah suci belum? Santai saja, itu sudah suci. Asalkan hanya bekas loh ya, asalkan hanya bekas. Beda, maaf kalau misalnya masih ada, sisa-sisa ampas misalnya di situ, karena belum dibersihkan betul-betul, nah itu beda lagi. Yang dimaafkan tuh bekasnya saja. Kalau masih ada ternyata kurang bersih pas dia membersihkan, ya belum dimaafkan, ya harus betul-betul dibersihkan. Ya, kemudian yang berikutnya disebutkan bahwasanya yang bisa kita gunakan buat istinja itu tadi jelas, yang pertama yang umumnya orang pakai adalah air, yang kedua adalah batu. Tapi batu ini sebenarnya tidak harus berwujud batu, sehingga sering saya katakan boleh juga diganti dengan tisu. Apakah batu sama tisu saja, yang lain tidak boleh? Oh, boleh. Selain batu sama tisu juga boleh. Lah apa syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya ini. Yang pertama syaratnya benda tersebut harus benda suci. Itu sih pertama. Saat kita mau menggunakan alat lain misalnya, ya mau nyari
tisu atau selain tisu apalah itu, utamakan pertama yang perlu kita pentingkan adalah itu adalah sesuatu yang apa? Suci. Kalau sesuatu yang najis misal, gimana sesuatu najis? Tisu sudah dipakai sama orang di dalam kamar mandi, di situ sama takmir disediakan apa? Tempat sampah, kotak. Selesai orang pakai, masukkan ke dalam. Lah kok jenengan masuk, tisunya habis. Dalam tempat sampah pasti masih ada. Buka jenengan ngambil, lah bener kan masih ada. Dipakai. Itu tisu apa? Najis. Tidak boleh, jangan. Ya, itu yang pertama. Pastikan yang akan kita pakai benda itu harus suci. Kalau najis tidak bisa. Kemudian berikutnya, pastikan benda yang akan kita gunakan buat bersihkan itu adalah memang benda yang bisa membersihkan. Kalau bendanya tidak bisa bersihkan, tidak sah, tidak boleh. Contohnya seperti apa? Dalam kitab-kitab fikih itu dikatakan mithlu zujaj, seperti misalnya kaca. Kaca atau gelas apa itu? Beling apa, Pak? Gelas kaca. Ya, beling kaca. Itu kan atau ini apa namanya? Keramik. Ya, kan? Ini kan licin kan? Jadi ini kita istilahkan kayak semisal batu gitu loh, benda-benda padat semisal batu. Silahkan, tidak harus batu, benda padat yang lain silahkan. Tapi asalkan jangan yang licin, karena licin itu tidak bisa membersihkan najis, justru malah meratakan kemana-mana jadinya. Pakai pecahan kaca, pakai pecahan keramik, pakai kelereng, nah itu kan licin-licin, iya kan? Atau pakai mainannya anak sekarang itu, lato-lato ya. Lato-lato, itu licin apa enggak itu? Enggak tahu, enggak pernah megang saya. Hah? Ada di sini yang masih main lato-lato. Oh. Ya. Ini kalau licin enggak boleh, ya. Kemudian yang berikutnya, benda padat tadi itu bukan termasuk benda padat yang dimuliakan, seperti yang tadi awal saya jelaskan. Lah apa yang dimuliakan? Seperti contoh apa? Makanan. Ya. Walaupun makan itu bukan makanan manusia, makanan hewan. Contoh misalnya ada makanan kita sudah basi, ya kan, tidak mungkin kan kita makan, otomatis mau kita kasihkan apa? Hewan. Misalnya kita kasihkan ayam, kita kasihkan sapi, kita kasihkan kambing. Biasanya kalau orang-orang desa gitu, Bu, Pak. Jadi kalau punya lauk, tempe, kok bau, ya sudah bau, tidak bisa kemakan, sudah jamur, sudah dari kemarin. Tidak dibuang, dikasihkan kambing, kasihkan sapi, doyan, seneng malah. Ya, lah ini kan bukan makanan manusia ini, ada tempe ini bukan makanan manusia ini, sudah ada layak dimakan, tak buat istinja, ya tetap tidak boleh. Walaupun itu bukan makanan manusia, jatuhnya bisa jadi itu makanan hewan. Bahkan kalau di dalam kitab-kitab fikih itu juga tidak boleh kita menggunakan tulang, tulang belulang. Kenapa kok tulang tidak boleh? Karena tulang itu juga termasuk sesuatu yang dimuliakan. Loh, kok dimuliakan? Dari mana tulang kok dimuliakan? Karena tulang juga termasuk makanan. Loh, makanan siapa? Ada orang makan tulang. Dikatakan dalam kitab-kitab fikih itu, saya tidak tahu kenyataannya ya, tapi saya percaya. Dalam kitab-kitab fikih itu dikatakan karena tulang itu adalah makanannya jin. Ya, tapi saya tidak pernah nanya jin. Coba nanti jenengan kalau misalnya ketemu jin pas ke Alfamart atau kemana misalnya, siapa jenengan? Jin, Pak. Makan tulang ya? Ya, katanya. Jadi apa namanya? Kalau orang itu istinja dengan menggunakan tulang tidak boleh. Jadi artinya di sini adalah yang kita hargai bukan cuma makanan manusia, makanan yang lain pun juga kita hargai. Nah, kemudian di dalam kitab-kitab fikih dikatakan bahwa sehingga karena yang dimaksud batu itu seperti ini, sehingga kesimpulannya yang bisa kita gunakan istinja selain air, yang penting benda padat, suci, bisa membersihkan najis, bukan termasuk benda yang dimuliakan. Sehingga kalau jenengan paham, kira-kira selain batu sama tisu, apalagi yang bisa digunakan buat istinja? Kalau jenengan paham dengan apa yang tadi saya jelaskan, tadi jenengan bisa ngasih contoh. Apa? Daun. Kita bahas dulu. Ada yang mengucapkan daun. Daun itu licin apa enggak?
Ada yang licin apa ada yang enggak. Berarti kita jadi dua hukumnya ya. Berarti daun yang licin tidak bisa karena seperti kaca. Tapi daun yang kasar seperti daun jati atau apa itu ya. Wah itu langsung keluar apinya nanti ya. Istinja pakai daun jati, ceret keluar apinya loh. Ya. Apalagi? Kain. Nah, kain bisa Bu, Pak. Kain bisa. Istinja pakai kain. Ya, kain. Kemudian kertas. Nah, kertas bisa. Tisu jelas tadi ya. Kertas, tapi gini, perhatikan, masalah kertas ini perlu kita jelaskan. Kertas itu dilihat dulu. Kertas isinya tulisan apa? Kosong atau ada tulisannya? Kalau kertas semisal koran, gak apa-apa. Koran, majalah, ya, surat-surat kabar, gak masalah. Ya, atau gambar partai misalnya. Tapi maaf, kalau kertas itu ada tulisan-tulisan ilmu syariat. Nah, kayak ini saya nyatet ngambil dari beberapa kitab fikih saya kumpulkan di sini. Nah, ini seperti ini. Kemudian misalnya saya sobek, kok digunakan buat istinja, dosa, haram. Tidak boleh. Karena tidak menghargai ilmu syariat. Iya, jadi kertas pun masih dilihat keadaannya. Kertas ini bersih tanpa tulisan atau kertas yang ada tulisannya. Kertas ada tulisannya masih dilihat. Kertas ini tulisannya termasuk sesuatu yang dimuliakan apa enggak? Kalau tulisannya adalah tulisan-tulisan ilmu syariat, maka jangan kemudian disobek, digunakan buat istinja juga tidak boleh. Sudah mungkin sampai sini dulu ya. Pembahasan yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kemudian pada pertemuan selanjutnya insya Allah akan kita bahas syarat sahnya orang istinja pakai tisu, pakai batu. Karena orang istinja pakai tisu gini toh, maaf Pak Bu, misalnya maaf ini kemaluan kita ya, kita ginikan saja. Tidak cukup hanya gini saja, semua ada syarat-syaratnya. Iya, ada syarat-syaratnya. Dan itu insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu alam. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dari apa yang tadi saya jelaskan sebelum kami tutup. Dari ibu-ibu atau dari bapak-bapak mungkin. Silahkan monggo. Nggih, monggo. Iya. Kena apa? Iya. Iya. Jadi ini bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan ini ya. Tadi kan saya jelaskan bahwa termasuk syarat benda padat yang bisa kita kenakan buat istinja selain tisu, selain batu adalah bisa juga kain. Tapi dikatakan bahwa syaratnya harus suci. Ya apa enggak? Lalu bagaimana kalau kain itu sudah pernah kita pakai? Otomatis kan najis. Lalu kemudian kita cuci. Kita pakai lagi, boleh? Boleh. Asalkan pas itu najis, dicuci, dijemur kering. Ya, najis, dicuci, disucikan, sudah suci, dijemur kering, baru besok dipakai lagi, boleh. Tapi kalau misalnya najis, dicuci masih basah, tos, ya masih netes-netes airnya. Lah kok diginikan, ya kayak semisal tisu basah gitu mungkin rasanya, masih basah, ya kemudian kita gunakan, tidak boleh. Ya tidak boleh, kalau dalam keadaan masih basah. Jadi apapun itu, tisu pun begitu, misalnya tisu bisa dengan cuci, ya silahkan kalau bisa. Misalnya kalau bisa, ya kain bisa dipakai berulang-ulang, asalkan setelah pakai dicuci, dijemur sampai kering, kemudian nanti dipakai lagi, terus dicuci lagi, silahkan dipakai berulang kali bisa. Begitu mungkin bisa dipahami ya Pak. Ada lagi mungkin Ibu? Kenapa? Pakai tisu kering dulu baru pakai tisu basah? Hah? Iya begitu. Ya. Jadi begini. Ini sebenarnya kaitannya sama pembahasan
berikutnya akan kita bahas. Jadi gini, kita boleh pakai tisu, istinja pakai tisu. Ini kalau tisu-tisu tok ya, tisu-tisu aja, enggak pakai air, enggak ada niatan pakai air. Kalau pakai air beres. Termasuk bolehnya, syarat bolehnya pakai tisu, itu syaratnya anggota yang mau kita bersihkan itu belum basah dengan air. Termasuk dengan air ya dengan tisu basah tadi itu. Artinya kalau itu sudah terlanjur kena air, harus pakai air. Hah? Mau kita bersihkan pakai tisu, ana niatnya pakai tisu tok. Ana mau pakai tisu tok. Ya, istinja mau pakai tisu tok. Ternyata lah kok di bawah ada ember, ada airnya kecil nyiprat. Loh, kok malah cipratan air. Berarti harus pakai air. Enggak boleh pakai tisu. Jadi syarat sahnya boleh pakai tisu atau yang lain benda pada tadi adalah itu tidak lembab, tidak kecampur dengan benda-benda basah. Kalau sudah kecampur dengan benda basah, maka tidak boleh pakai tisu, harus pakai air. Iya, atau lebih jelasnya, lebih tepatnya nanti akan saya jelaskan panjang lebar di pertemuan berikutnya. Iya, termasuk syaratnya lagi kalau pakai tisu itu belum mengering. Kalau sudah kering, jenengan habis qadha'il hajah ndak langsung cebok, ndak langsung pakai tisu, malah ngelamun sih, mainin HP sih, ngerokok sih. Dilihat, loh, wis kering. Boleh. Nanti itu lebih jelasnya akan kita jelaskan lagi di pertemuan berikutnya. Mungkin sampai sini dulu, sudah waktunya adzan Isya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.